Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi hari Selasa dengan Ustazah. Kita akan belajar tematik. Nah, tematik kali ini kita akan belajar muatan terpadu matematika. Minggu lalu kita sudah belajar tentang perkalian. Nah, hari ini kita juga akan mengulas kembali apa itu perkalian dan bagaimana caranya untuk menghitung perkalian. Nah, tetapi sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa kita sama-sama untuk mengucapkan basmalah. Ucap basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, sebelum kita melakukan pembelajaran, Ustazah mau tanya, perkalian itu apa sih? Nah, perkalian itu adalah bentuk dari penjumlahan berulang-ulang ya. Baik, nah di sini Ustazah ada soal ya. Ada soal yang akan kita kerjakan bersama-sama. Nah, di sini ada Beni ya. Beni ini memetik 7 buah jambu yang diambil dari pohonnya. Nah, kemudian Udin juga memetik 7 buah jambu. Nah, kemudian juga Lani tidak ketinggalan untuk memetik 7 buah jambu. Nah, dari ketiga anak ini, Beni, Udin, dan Lani, yang masing-masing memetik 7 buah jambu ini, kemudian jambu tersebut dikumpulkan oleh Edo. Ya, Edo mengumpulkan buah jambu yang dipetik oleh Beni, Udin, dan Lani. Ya, ada 7 buah jambu dari Beni, kemudian ditambah 7 buah jambu dari Udin, dan 7 buah jambu dari Lani. Ya, ini tadi 7 buah jambu yang dikumpulkan oleh Edo, yang masing-masing diambil dari 7 jambu yang dipetik oleh Beni, Udin, dan Lani. Nah, ternyata jambu yang Edo kumpulkan ini akan dimasukkan ke dalam keranjang. Nah, kira-kira jumlah dari keseluruhan jambu yang dipetik oleh Beni, Udin, dan Lani yang dikumpulkan Edo berapa ya? Nah, ini adalah bentuk dari perkalian penjumlahan ya, penjumlahan yang berulang-ulang ini. Nah, baik anak-anak, kira-kira dari 7 ditambah 7 ditambah 7 hasilnya berapa? Hasilnya berapa? Nah, pertama 7 ditambah 7 berapa hasilnya? 14. 7 ditambah 7 hasilnya 14. Kemudian kita jumlahkan lagi karena masih ada sisa 7 yang belum dijumlahkan, maka kita jumlahkan. Berapa hasilnya? 14 ditambah 7. Hasilnya 21. Ya, betul. Hasilnya 21. Maka penjumlahan berulang ini ya, 7 ditambah 7 ditambah 7 hasilnya 21 ya. Nah, setelah ini kita akan membuat bentuk perkalian dari 7 ditambah 7 ditambah 7. Kira-kira berapa ya? Nah, baik. Nah, di sini ada bentuk perkalian. Untuk bentuk perkalian, seperti yang Ustazah minggu kemarin jelaskan bahwa untuk bentuk perkalian yang pertama ini adalah jumlah dari kotak ya. Ada jumlah dari kotak itu ada berapa? Nah, untuk yang terakhir, untuk yang di bagian belakang ini adalah isi dari setiap kotak itu ada berapa? Isi dari satu kotak itu ada berapa? Nah, tapi karena di sini adalah bukan kotak ya anak-anak ya. Di sini itu adalah anak. Setiap anak. Nah, di sini ada berapa anak tadi yang memetik buah? Ada 3 anak, yaitu Beni, Udin, dan Lani. Nah, jadi untuk kotak yang di ini
angka yang ditulis di awal ini adalah angka berapa? Ada angka 3. Angka 3 karena apa? Karena ada 3 anak yang memetik buah. Ya, ada 3 anak yang memetik buah jambu. Nah, kemudian kotak yang kedua ini ya. Kotak yang kedua ini adalah isi dari setiap kotak. Karena tadi di sini tadi bukan kotak, maka isi dari jumlah buah yang dipetik berapa di sini? Dari masing-masing anak. Berapa? Beni memetik berapa ya? 7. Terus Udin memetik berapa? 7. Lani memetik berapa? 7. Nah, masing-masing memetik 7 buah jambu. Maka kotakan yang di belakang ini ya, kita tulis angka 7. Ya, karena tadi sama-sama memetik 7 buah, maka di sini kita tulis 7. Maka ini bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 7. Sama dengan berapa ya? Karena ini bentuk perkaliannya sama seperti yang di atas, tadi hasilnya 21. Maka 3 dikali 7 hasilnya 21 juga. Pintar, di sini 21. Nah, seperti ini ya anak-anak ya. Nah, baik anak-anak. Kemudian di sini Ustazah ada soal tentang perkalian dengan 2 angka. Nah, ini masih dengan perkalian ya. Perkalian dengan 2 angka. Di sini Ustazah ada soal ya, di sini ada gambar di mana ada 2 buah kotak ya. Ada 2 buah kotak yang masing-masing kotaknya terdapat isi berapa ini? Ada 3 buku. 1, 2, 3. Ini kotak yang pertama. Kotak yang kedua isi berapa ya? 1, 2, 3. Sama-sama berisi 3 angka, 3 buah buku. Nah, kira-kira dari perkalian dengan 2 angka ini kita bisa tulis dengan bentuk perkaliannya seperti apa ya? Kita tulis bentuk perkaliannya. Bentuk perkaliannya seperti yang Ustazah sampaikan tadi. Untuk angka yang depan, ya, untuk angka yang depan adalah angka dari jumlah kotak, ya. Kotaknya itu ada berapa ya? Jumlah kotak ada berapa dikali isi dalam setiap kotak ada berapa? Isi dalam satu kotaknya itu ada berapa? Nah, di sini tadi apa? Kotak. Jumlah kotaknya ada berapa dikali isi dalam satu kotak ada berapa? Paham ya? Bisa ya? Mari kita praktekkan. Nah, di sini kira-kira ada berapa kotak? Ada berapa kotak? Ayo, ada berapa? Ada ini ya, kotak 1 dengan kotak 2. Ini ya. Ini adalah jumlah dari untuk menulis angka yang depan, yaitu jumlah dari kotak. Jumlah keseluruhan kotaknya ada berapa? Ada 2. Maka kita tulis 2. Nah, sudah. Setelah itu kita kalikan dengan isi dari setiap kotak. Nah, isi dari setiap kotak ada berapa? Coba kita lihat di kotak yang nomor 1. Di kotak nomor 1 ada berapa isinya? Ada 3. Di kotak yang kedua berapa? 3 juga. Berarti isi dari setiap kotak masing-masing adalah 3. Maka dari itu kita tulis angka 3 di sini. Nah, seperti ini. Ya, bisa ya? Bisa kalau kalian disuruh menulis bentuk perkaliannya seperti ini anak-anak. Ya, 2 dikali 3. Ya, kemudian baik, perkalian dengan 2 angka ya. Tadi kita sudah menuliskan bentuk perkaliannya. Setelah itu kita akan menuliskan perkalian dengan 2 angka. Nah,
perkalian dengan dua angka ini sama artinya dengan menjumlahkan dengan bilangan itu sendiri. Menjumlahkan dengan bilangan itu sendiri. Menjumlahkan dengan bilangan sendiri itu seperti apa ya Ustazah? Nah, menjumlahkan dengan bilangan itu sendiri. Nah, coba perhatikan di setiap kotak ada berapa ya? Di kotak 1 ada berapa? 3. Di kotak 2 ada berapa? 3. Berarti ada 2 kotak yang masing-masing isinya sama, yaitu 3. Maka ya, bentuk perkalian dengan 2 angka bisa kita tulis karena ternyata satu kotak ya, kotak 1 dan kotak 2 itu isinya 3, sama-sama 3. Kita tulis angka 3 dan berapa tadi, ada berapa angka 3? Ada berapa 3? 3 buku di setiap kotaknya? Ada 3 dan 3 ya, berarti ada 3-nya itu ada 2 kali, maka ditambah ya, karena 3-nya 2 kali maka ditambah 3 ditambah 3 sama dengan berapa? 6. Iya, sama dengan adalah 6. Nah, ini adalah perkalian dengan 2 angka. Mudah ya? Bisa ya kalian dipraktekkan di rumah? Bisa ya? Nah, barakallah. Nah, tetap semangat anak-anak. Kita pelajaran matematika pusing ya? Nah, nggak apa-apa. Kita harus tetap semangat, kita harus tetap optimis, kita yakin kita bisa untuk mengerjakannya. Tetap konsentrasi ketika Ustazah sedang menjelaskan ya. Konsentrasi. Yuk, ayo. Oke. Barakallah. Nah, baik anak-anak. Setelah tadi kita belajar dengan perkalian 2 angka ya. Sekarang kita akan belajar dengan perkalian bilangan dengan 1 angka ya, dengan angka 1 ya. Dengan angka 1 yaitu di sini ada apa ya kira-kira ini ya? Nah, ada gambar bunga, pot ya, ada pot yang berisikan 1 bunga. Ada berapa pot ya di sini? Ada pot 1, pot 2, pot 3 ya. Ada 3 pot. Nah, pot bunga ada 3 pot bunga yang masing-masing dalam 1 potnya ada berapa bunga? Ada 1. Di sini ada 1 bunga, di sini pun ada 1 bunga, dan di sini ada 1 bunga. Nah, jadi ketika kita akan menuliskan ke dalam bentuk perkaliannya seperti apa? Masih ingat? Nah, masih ingat kan? Untuk angka yang awal, angka pertama yaitu adalah jumlah dari kotak ataupun jumlah dari wadah ya. Di sini ada berapa? Ada berapa pot di sini? Ada 3 pot. Ada 3 pot Ustazah. Iya betul. Ada 3 pot. Nah, di mana dalam 1 potnya itu berisikan berapa bunga ya? Dalam setiap potnya ada berisikan 1 bunga. Maka untuk angka yang belakang kita tulis angka 1. Karena dalam 1 potnya ada 1 bunga yang tumbuh. Ya, pot 1 hanya 1 bunga yang tumbuh. Pot 2 juga sama, hanya ada 1 bunga yang tumbuh. Di pot 3 pun sama, hanya ada 1 bunga yang tumbuh. Maka untuk angka yang belakang ini kita tulis dengan angka 1. Nah, seperti ini. Maka bisa kita baca 3 dikalikan 1. Nah, ini ya, seperti ini untuk bentuk perkaliannya. Lalu untuk perkalian bilangan dengan angka 1-nya seperti apa? Untuk penjumlahan bersusunnya seperti apa? Maksudnya penjumlahan berulang, bukan penjumlahan susun ya. Penjumlahan berulangnya seperti apa? Nah, karena tadi ya, ini ya, maka penjumlahan di sini adalah penjumlahan berulang. Penjumlahan berulangnya, maka penjumlahan berulangnya adalah berapa? Angka 1 ya. Karena tadi ada potnya ada 3, berarti satunya ada berapa? 3 kali. 1 ditambah 1 ditambah 1. Hasilnya berapa? 1 ditambah 1 ditambah 1 hasilnya 3. Iya.
hasilnya 3. Nah, jadi ya anak-anak ya, 3 dikali 1 sama dengan 1. 1 ditambah 1 hasilnya 3. Nah, ini 3 dikali 1 hasilnya 3. Sama seperti 1 ditambah 1 ditambah 1 hasilnya juga 3. Ya, seperti ini. Maka untuk perkalian bilangan dengan angka 1 ini, semua bilangan yang dikalikan angka 1 hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Ya, angka berapapun jika dikalikan dengan 1, maka hasilnya dengan angka itu sendiri. Contoh ya, 5. 5 dikali 1 sama dengan berapa? Tadi angka berapapun ya yang dikalikan 1 adalah hasilnya angka itu sendiri, yaitu angka 5. Angka 5. Lagi ya, contoh lagi. Angka 8 dikalikan 1 hasilnya 8 ya. Hasilnya itu angka itu sendiri. Angka apabila dikalikan 1 adalah hasilnya nilai itu sendiri. Hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Oke? Untuk perkalian dengan angka 1 bisa ya? Mudah kan? Nah, jangan berputus asa, tetap semangat. Ustazah yakin anak-anak ustazah, anak-anak Al-Ghifari, anak-anak yang hebat, anak-anak yang semangat ya. Baik anak-anak, setelah tadi kita belajar dengan perkalian 2 angka, 1 angka, dan sekarang perkalian bilangan dengan angka 0. Kira-kira kalau angka berapapun dikalikan 0 hasilnya berapa ya? Nah, seperti tadi kalau angka berapapun dikalikan angka 1 adalah hasilnya bilangan itu sendiri. Nah, kalau ada angka terus dikalikan 0 hasilnya berapa ya? Nah, di sini ada 0. Kira-kira 2 dikali 0 berapa hasilnya? Ini adalah bentuk itu ya, bentuk perkaliannya, 2 dikali 0. Untuk penjumlahan berulangnya berarti berapa? 0 ditambah 0 hasilnya 0. Maka bisa disimpulkan? Belum? Baik, Ustazah kasih cara lagi. Ada 5 dikalikan 0. Kira-kira berapa? Bentuk penjumlahan berulangnya. Kira-kira berapa? 5 dikali 0 untuk penjumlahan berulangnya berapa? 0-nya ada 5. Iya, pintar. 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 hasilnya tetap 0 Ustazah ya. Iya, pintar ya. Bisa ya. Nah, jadi untuk perkalian dengan angka 0 ini, jika semua bilangan, semua angka, entah angka 10, angka 9, angka 8, apabila dikalikan dengan 0, maka hasilnya adalah tetap 0. Ya, diingat-ingat. Kalau misalnya 1 dikali 0, 0. Ya, 1 dikali 0 hasilnya 0. 3 dikali 0 hasilnya 0. Nah, bilangan angka manapun, angka berapapun apabila dikalikan dengan 0, maka hasilnya tetap 0. Oke, anak-anak, sampai di sini bisa mudah? Nah, Ustazah yakin kita semua di sini pasti bisa. Ya, anak-anak Al-Ghifari kan hebat-hebat, semangat ya, semangat, tentunya semangat dalam belajar ya, semangat dalam belajar, semangat dalam beribadah, dan juga semangat ketika membantu ayah ataupun ibu. Baik anak-anak, mungkin sedikit yang bisa Ustazah sampaikan. Apabila kalian belum paham, kalian bisa bertanya kepada ayah atau bunda, ataupun bisa bertanya kepada Ustazah, boleh ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini,
Mari kita sama-sama untuk ucap hamdalah. Ucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.